Pernahkah Anda membayangkan bahwa bumi ini menyimpan rahasia-rahasia besar di dalam perutnya? Vegetasi yang hijau, gunung yang menjulang, danau yang tenang, semua tampak damai dan abadi. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi kekuatan dahsyat yang suatu saat dapat mengubah segalanya dalam sekejap. Kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, tidak bisa diprediksi dengan sempurna, dan tidak bisa dihentikan. Bumi kita memiliki sejarah panjang mengenai letusan dahsyat yang hampir memusnahkan seluruh kehidupan. Salah satu yang terbesar, paling dahsyat, dan paling mengubah sejarah planet ini, lokasinya bukan di tempat yang jauh di belahan dunia lain, melainkan di Indonesia, Sumatera Utara, di tempat yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Percaya atau tidak, letusan Gunung Toba 74.000 tahun yang lalu hampir memusnahkan spesies kita dari muka bumi. Bukan sekedar bencana biasa, tapi hampir mengakhiri seluruh umat manusia. "74.000 tahun yang lalu, manusia masih tinggal di gua, belum mengenal tulisan, belum menguasai api secara sempurna, dan tidak ada yang menyangka, di tengah hutan lebat Pulau Sumatera, sesuatu tengah bersembunyi di dalam perut gunung. Pada masa itu, berdiri sebuah gunung api raksasa. Dari luar tampak biasa saja, seperti gunung berapi pada umumnya. Puncaknya menjulang, lerengnya hijau, asapnya wajar. Namun di dalamnya, bagai neraka yang sedang mendidih." Craig A. Chesner dalam jurnal geologi edisi tahun 1991 menulis artikel berjudul Eruptive History of Earth Largest Quaternary Caldera Toba Indonesia Clarify. Dalam publikasi tersebut, mereka menjelaskan bahwa Gunung Toba adalah supervolcano dengan sistem magma raksasa yang tekanannya terus meningkat selama ribuan tahun. Mereka menganalisis endapan ignimbrite atau batuan hasil letusan dan menyimpulkan bahwa volume magma yang akan keluar kelak akan mencapai skala yang belum pernah terjadi dalam 2,5 juta tahun terakhir. Bayangkan, sebuah panci presto seukuran gunung, tekanan magmanya terus bertumpuk seperti botol soda yang dikocok berulang kali sejak zaman es. Tutupnya semakin tipis, tinggal menunggu detik di mana logamnya menyerah. Dan ketika sudah tidak mampu lagi menahan tekanan, bukan letusan kecil seperti petasan di malam tahun baru, bukan pula letusan yang sekadar menghasilkan pemandangan asap yang indah. Ini adalah letusan setara dengan bom nuklir di dunia digabungkan menjadi satu, kemudian dilipat gandakan ratusan kali lipat. Para ilmuwan menyebutnya super eruption. Skala ledakan tertinggi dalam indeks VEI, Volcanic Explosivity Index, angkanya 8, dan Toba dialah jawaranya. Letusan Toba melemparkan 2.800 km3 material vulkanik ke atmosfer. Kalian tidak salah dengar, betul 2.800 km3. Craig A. Chesner dalam publikasi lanjutan di jurnal Elemen tahun 2012 dalam artikel berjudul The Toba Caldera Complex, A Quaternary Ignimbrite Supervolcano menjelaskan secara detail. Volume 2.800 km3 ini dihitung berdasarkan dense rock equivalent atau DRE, bukan abu vulkanik yang mengembang, melainkan batuan padat aslinya. Metode ini merupakan yang paling akurat untuk mengukur skala letusan purba. Coba bandingkan dengan Krakatau 1883 yang konon dahsyat, suaranya terdengar hingga Australia, abunya menyebar sampai Afrika. Stephen Self dan Michael E. Rampino di jurnal Nature tahun 1981 dalam artikel The 1883 Eruption of Krakatau menghitung volume material Krakatau hanya 18 km3. Jadi, Krakatau 18 dan Toba 2.800. Itu artinya Toba 150 kali lebih besar daripada Krakatau. Ledakan ini tidak hanya melontarkan abu,
tetapi juga membentuk kawah selebar 100 km. Kawah itu kini kita kenal sebagai Danau Toba. Jadi, jika Anda pernah bersantai di Parapat, menikmati kopi sambil menyaksikan matahari terbenam, atau menyeberang ke Pulau Samosir dengan feri sambil berfoto ria, ingatlah, Anda sedang duduk di atas bekas luka terbesar planet ini. Namun, ledakan itu sendiri bukanlah akhir dari cerita. Bahkan, itu hanyalah pembukaan. Masalah sesungguhnya dimulai setelah debu turun. Abu vulkanik dari Toba menyebar ke seluruh dunia. Bukan hanya ke India, bukan hanya ke Malaysia, tapi hingga ke Afrika, Eropa, bahkan mungkin ke Amerika. Meskipun pada masa itu, daratan-daratan tersebut masih menyatu. Christine Eslen di Journal Proceedings of the National Academy of Science atau PNAS tahun 2013 dalam artikel Ash from the Toba Super Eruption in Lake Malawi Show No Volcanic Winter in East Africa at 75 km menemukan lapisan abu Toba di dasar Danau Malawi, Afrika Timur, jaraknya 7.500 km dari Sumatera. Mereka menguji komposisi kimia abu tersebut, trace element fingerprinting, dan hasilnya cocok persis dengan sampel dari Sumatera, bukan gunung lain, khas Toba. Itu bukan abu biasa, itu adalah paspor letusan. Apa dampaknya? Matahari tertutup, bukan 1 atau 2 hari, melainkan bertahun-tahun. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai volcanic winter atau musim dingin vulkanik. Alan Robock di Journal of Geophysical Research Atmosphere tahun 2009 dalam artikel Did the Toba Volcanic Eruption of 75 kABP produce widespread glaciation membuat model simulasi iklim. Hasilnya, letusan Toba menyuntikkan ratusan juta ton sulfur dioksida ke stratosfer. Partikel ini memantulkan sinar matahari kembali ke luar angkasa. Claudia Timrek di Quaternary of Science Review tahun 2012 dalam artikel Climate Response to the Toba Super Eruption Regional Change melanjutkan riset Alan Robock. Mereka menyimpulkan suhu global turun 3-5 derajat Celcius dan efeknya dapat bertahan hingga 1 dekade. Bayangkan, bumi yang biasanya bersuhu normal tiba-tiba mengalami penurunan suhu drastis, ibaratnya seperti AC 16 derajat yang menyala 24 jam nonstop selama 10 tahun. Tumbuhan tidak dapat berfotosintesis, tanaman mati secara massal, hewan herbivora kelaparan, predator ikut kelaparan, rantai makanan putus di semua level, dan manusia yang pada masa itu masih mengandalkan berburu dan meramu, tentu kolaps total. Inilah bagian paling mengerikan. Ada satu teori yang cukup terkenal di kalangan ilmuwan, bernama Toba Catastrophe Theory. Stanley H. Ambrose, antropolog dari University of Illinois di Journal of Human Evolution tahun 1998, penulis artikel berjudul Late Pleistocene Human Population Bottleneck, Volcanic Winter, and Differentiation of Modern Human. Isinya, populasi manusia global pada masa itu turun drastis, bukan sekedar turun, tapi anjlok dari puluhan atau ratusan ribu menjadi hanya sekitar 3.000 hingga 11.000 individu. Kalian tidak salah dengar, tersisa 11.000 orang di seluruh planet. Stanley H. Ambrose menyimpulkan hal ini dari 2 bukti. Pertama, catatan genetik. Keragaman DNA manusia modern rendah sekali. Tanda pernah terjadi bottleneck besar dalam evolusi kita. Kedua, waktu kejadiannya, letusan Toba 74.000 tahun yang lalu tepat terjadi pada periode bottleneck tersebut. Itu bukan lagi krisis populasi, itu adalah kondisi genting. Satu langkah lagi menuju kepunahan total umat manusia. Karena efek langsungnya telah terbukti di lapangan, abu, dingin, kelaparan,
Itu sudah cukup untuk membuat kehidupan 74.000 tahun yang lalu menjadi neraka. Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin kita mengetahui detail kejadian 74.000 tahun yang lalu dengan begitu rinci? Inilah kehebatan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan tidak menebak-nebak, mereka menemukan jejaknya. John A. Wisgate di Journal of Volcanology and Geothermal Research tahun 1998 dalam artikel Toba Tephra in the South China Sea and its Climatic Consequence melaporkan, abu toba ditemukan di dasar Laut Cina Selatan, jaraknya sangat jauh. Komposisi kimia abu ini cocok persis dengan sampel dari Sumatera, jadi bukan gunung lain, khas toba. D. Nikovich di Jurnal Nature tahun 1978 menjadi salah satu yang pertama menghitung umur toba menggunakan metode penanggalan radiometrik, mengukur peluruhan isotop kalium argon, hasilnya 74.000 tahun kurang lebih. Dan Danau Toba sendiri bentuknya unik, tidak mungkin terbentuk dari erosi biasa atau gempa. Bentuk lingkaran besar dengan pulau di tengah, itulah ciri khas kaldera supervolcano. Agar lebih memahami skala toba, mari kita bandingkan dengan letusan lainnya. Tambora 1815, Nusa Tenggara. Haraldur Sigurdsson di Journal of Volcanology and Geothermal Research tahun 1989 menghitung volume Tambora sekitar 150 km kubik. Ledakannya menciptakan tahun tanpa musim panas. Eropa mengalami gagal panen, penduduk kelaparan di Perancis dan Inggris, salju turun di bulan Juli. Lukisan-lukisan di Eropa pada tahun itu menggambarkan langit yang selalu berwarna kuning. Dan tingkat VEI 7, Krakatau 1883, Selat Sunda. Stephen Self dan Michael E. Rampino di Nature tahun 1981 mencatat volume 18 km kubik. Suaranya terdengar hingga 3.000 km, tsunami setinggi 30 meter, korban mencapai 36.000 jiwa. Dan tingkat VI 6. Toba 74.000 tahun lalu, Sumatera Utara. Volume 2.800 km kubik, VEI 8. Satu-satunya letusan dalam skala ini selama 100.000 tahun terakhir. Menariknya, masyarakat Batak yang tinggal di sekitar Danau Toba memiliki ingatan kolektif tentang peristiwa besar ini, bukan dalam bentuk catatan tertulis, melainkan dalam bentuk mitos dan legenda. Sitor Situmorang, sastrawan Batak ternama, dalam bukunya Toba, Cerita Rakyat Batak, menulis, terdapat cerita turun-temurun tentang naga Padoha, naga raksasa yang tinggal di bawah gunung. Suatu hari, naga itu marah, mengamuk, menyebabkan gempa dan letusan besar, lalu tenggelam ke dalam air. Sisa-sisa tubuhnya menjadi Pulau Samosir. R.P. Kusumadinata, ahli geologi dari ITB di Jurnal Geologi Indonesia, dalam artikel Gunung Api dan Legenda Indonesia, membahas fenomena ini, studi tentang hubungan antara mitos dan bencana alam. Beliau menulis, masyarakat Pramelek Huruf merekam bencana besar dalam bentuk cerita rakyat, lalu mewariskannya secara lisan lintas generasi. Detailnya mungkin berubah, namun intinya tetap, ada kehancuran besar dari dalam bumi. Dorothy B. Vitaliano, pelopor geomitologi, dalam bukunya Legend of the Earth, Their Geologic Origins, menulis, legenda bukan sekadar dongeng. Itu adalah laporan saksi mata yang diwariskan dari generasi ke generasi. Fakta bahwa masyarakat Batak memiliki cerita tentang naga di bawah danau yang mengamuk dan menghancurkan daratan bukanlah kebetulan. Itu adalah trauma lintas generasi yang dikemas dalam bentuk dongeng.
Jadi, apa yang dapat kita petik dari kisah luar biasa ini? Pertama, manusia itu kecil. Sekuat apapun kita membangun gedung pencakar langit, mengembangkan kecerdasan buatan, atau membuat pesawat ke Mars, tetap saja kita tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan alam yang telah ada jauh sebelum kita lahir. Kedua, bumi ini tidak membutuhkan manusia, namun manusia membutuhkan bumi. Jangan sombong. Hal ini bukan untuk membuat Anda paranoid, melainkan untuk membuat Anda hormat. Hormat pada alam, hormat pada sejarah, hormat pada keberuntungan kita masih berada di sini. Kita semua hanyalah satu dari ribuan spesies yang punah tanpa sempat mencatatkan namanya dalam buku sejarah.